Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Burhan Latif, mahasiswa akuntansi angkatan 2017, Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah akuntansi sektor publik, yaitu tepatnya materi laporan keuangan sektor publik. Adapun kerangka penjelasan saya pada hari ini yaitu yang pertama, mengenai laporan keuangan sektor publik, yang kedua, tujuan laporan keuangan sektor publik menurut SFAC nomor 4, yang ketiga, analisis jurnal terkait dengan laporan keuangan sektor publik. Apa itu akuntansi sektor publik? Nah, Indra Bastian pada tahun 2016 mengemukakan akuntansi sektor publik didefinisikan mekanisme teknik dan analisa akuntansi di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Selanjutnya, apa itu laporan keuangan sektor publik? Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik. Salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Meskipun demikian, informasi keuangan bukan merupakan tujuan akhir akuntansi sektor publik. Informasi keuangan berfungsi memberikan dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Informasi akuntansi merupakan alat untuk melaksanakan akuntabilitas sektor publik secara efektif, bukan tujuan akhir sektor publik itu sendiri. Selanjutnya, laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan salah satu entitas sektor publik. Laporan keuangan sektor publik ini menjadi komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik tersebut. Beberapa komponen yang diperlukan untuk membuat laporan keuangan sektor publik antara lain adalah laporan posisi keuangan atau yang juga disebut dengan neraca, yang terdiri dari properti, aset tak berwujud, aset finansial, persediaan, cadangan, kewajiban tidak lancar, kas dan setara kas, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya, untuk komponen keuangan sektor publik adalah kinerja keuangan yang meliputi surplus atau defisit, perubahan aset atau ekuitas neto, arus kas yang memberikan informasi mengenai pemasukan dan pengeluaran keuangan dalam suatu periode tertentu, kebijakan akuntansi, serta laporan keuangan. Namun, untuk lembaga sektor publik seperti pemerintahan, laba bukan merupakan ukuran yang relevan karena organisasi pemerintah bukan entitas bisnis yang mencari laba. Pemerintah bertanggung jawab atas produksi dan distribusi barang dan jasa publik. Laporan keuangan sektor publik, yaitu organisasi sektor publik, dituntut untuk membuat laporan keuangan eksternal, yaitu yang meliputi yang pertama, laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Adapun tujuan laporan keuangan menurut SFAC nomor 4, yaitu sebagai bagian dari usaha untuk membuat kerangka konseptual Financial Accounting Standard Board atau FASB pada tahun 1980 mengeluarkan Statement of Financial Accounting Concept atau disebut dengan SFAC nomor 4 mengenai tujuan laporan keuangan untuk organisasi non-bisnis ataupun nirlaba. Adapun tujuannya yaitu ada 7. Yang pertama, laporan keuangan organisasi non-bisnis hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi.
Yang kedua, memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi non-bisnis, serta kemampuannya untuk melanjutkan memberi pelayanan tersebut. Adapun tujuan yang ketiga, memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia dan calon penyedia sumber daya serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja manajer organisasi non-bisnis atas pelaksanaan tanggung jawab, pengelolaan serta aspek kinerja lainnya. Yang keempat, memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi, peristiwa, dan kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan kepentingan sumber daya tersebut. Adapun tujuan yang kelima, yaitu memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode. Nah, pengukuran secara periodik atas perubahan jumlah dan keadaan ataupun kondisi sumber kekayaan bersih organisasi non-bisnis, serta informasi mengenai usaha dan hasil pelayanan organisasi secara bersama-sama yang dapat menunjukkan informasi yang berguna untuk menilai kinerja. Yang keenam, memberikan informasi mengenai bagaimana organisasi memperoleh dan membelanjakan kas atau sumber daya kas, mengenai utang dan pembayaran kembali utang, dan mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas organisasi. Adapun tujuan yang terakhir atau yang ketujuh, memberikan penjelasan dan interpretasi untuk membantu pemakai dalam memahami informasi keuangan yang diberikan. Nah, pelaporan keuangan organisasi non-bisnis ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, menerima jumlah sumber daya yang signifikan dari penyandang dana yang tidak menginginkan imbalan atas sumbangan yang diberikan. Yang kedua, tujuan utama operasinya bukan untuk menyediakan barang atau jasa demi mendapatkan profit. Yang ketiga, tidak ada kepemilikan yang dapat dijual, dipindahkan, atau menerima distribusi sisa jika terjadi likuidasi. Adapun pengguna informasi organisasi non-bisnis, yaitu yang pertama, penyandang dana, anggota organisasi, badan pengawas organisasi, dan manajemen organisasi. Nah, selanjutnya yaitu analisis jurnal terkait dengan laporan keuangan sektor publik. Dalam hal ini, jurnal yang saya analisis yaitu jurnal yang membahas tentang laporan keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda yang ditulis oleh Neni Mahfirah, Suharyono, dan Iskandar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman Samarinda. Adapun hasil analisis yang didapatkan adalah laporan keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Adapun basis akuntansi yang diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 adalah berbasis kas, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 berbasis kas menuju akrual dan akrual. Adapun hasil analisis lebih mendalam dalam penelitian ini, laporan keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda tahun 2013 sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Dalam jurnal ini melampirkan laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas Dispenda Kota Samarinda 2013 serta catatan atas laporan keuangan Dispenda Kota Samarinda pada tahun 2013. Nah, hasil analisis terhadap laporan realisasi anggaran dalam laporan keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda tahun 2013 sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang pengelolaan keuangan daerah, yaitu kesesuaian terletak pada kesamaan pada lampiran A4 kode rekening pendapatan kabupaten atau kota yang diatur dalam Permendagri. Sedangkan laporan arus kas Dispenda Kota Samarinda pada tahun 2013 menggambarkan kesesuaian dengan lampiran E
dan lampiran 7.3 yang diatur dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006. Sedangkan catatan atas laporan keuangan Dispenda Kota Samarinda tahun 2013 sesuai dengan Permendagri nomor 13 tahun 2006 yang mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Informasi tentang kebijakan fiskal ataupun keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-Undang APBN serta Aperda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. Sekian analisis jurnal dari laporan keuangan Dispenda Kota Samarinda pada tahun 2013. Sekian dan terima kasih.